Tapi sebelumnya kita masuk pada materi pasal atau fasal 33 kitab Hikam, perlu kami sampaikan untuk wilayah Jombang, Kediri, Blitar, Tulungagung. Oleh karena kami ada tugas penting, saya kumpulkan jadi satu di Badas, biar waktu kami juga tidak terpotong banyak, biar lekas apa yang jenengan tunggu-tunggu, kitab awal, kitab akhir itu ndang bisa jenengan terima. Ini masih sampai sepertiga kitab awal Pak, yang sudah kami selesaikan. Sepertiga, masih sepertiga pun. Jadi tolong wilayah kalau wau ora usah ngundang, walaupun hajat apapun tolong jangan ngundang dulu. Misalkan bikin hall, bikin PHBI, tolong mboten usah ngundang dulu. Nggih, itu permohonan kami terhadap jenengan. Pun qala musannifu rahimahullah, ma tawaqqafa ora angel apa matlabun perkara sing dipurih, perkara ingkang den padosi, anta kang utawi sira iku talibuhu madosi ing tolap birabbika kelawan atimu nyandarke menyang Allah. Tidak sulit perkara apa yang jenengan karepake, apa yang Anda hajatkan, manakala hatimu bersandar birabbika terhadap Tuhanmu. Itu namanya tawakal. Terus carane praktek kados pundi? Caranya praktek gimana? Janganlah pernah hajat iku hati Anda muncul keakuan hamba. Jangan. Ini namanya tawakal. Justru yang muncul dalam hatimu akunya Allah. Dengan proses kita sebagai makhluk la haula wala quwata. Itu. Ini prosesnya. Tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, dan juga tidak ada kekuatan apapun untuk menolak atau melakukan suatu apapun illa billah, kecuali itu sumbernya dari Allah. Ini proses sebagai dasar hati kita untuk memunculkan rasa yang muncul itu akunya Allah. Jadi kita manusia si salik tidak boleh muncul rasa itu pengakuan si salik yang melakukan. Bapak Ibu, jikalau tidak begitu wala tayassara, lan ora gampang, berarti wangel. Apa matlabun perkara sing den suprih antakang utawi sira iku talibuhu sing nyuprihhu ing tolap binafsika kelawan nafsu ira, binafsika kelawan keakuanmu, keakuan sira makhluk. Bapak Ibu, ada keterangan apa sih yang membatalkan si salik tidak bisa wusul-wusul sampai puluhan tahun? Apa sih yang menghalangi si salik ketika suluk
untuk menuju wusul pada Allah bertemu apa? Salah satu di antaranya ini, hati masih merasa kalau kita yang melakukan suluk. Keadaan seperti ini kalau kita masukkan terhadap perkara penghalang, ini disebut syirik khafi, Pak. Syirik khafi. Padahal Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mengizinkan satu hamba untuk bertemu aku tatkala di dalam hati hamba itu masih ada selain aku. Gini yang inilah yang menjadi bundelan berpuluh-puluh tahun kita ketika bertorikoh, saat suluk tidak wusul-wusul di sini. Oleh sebab itu dalam makalah lain, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujud iro di dalam bumi humul, kefanaan, bumi kefanaan. Sebab tidak akan pernah Anda itu akan tahu siapa wujud yang sebenarnya manakala Anda merasa masih wujud. Padahal aslinya, asalnya kita tidak wujud, olehnya wujud sebab diwujudkan yang wujud. Akhirnya ketika kita masuk di dalam wujudnya sebab diwujudkan yang wujud, nafsu di dalam diri kita akan menekan satu iman supaya merasa wujud. Akhirnya jangan heran, setelah kita sudah merasa wujud, mengakui iki sing yang melakukan aku bisa ini bisa itu. Aduh, ini Pak, dalam surat Al-Baqarah ayat 54 Allah mengatakan, faktulu anfusakum, jikalau kau betul-betul taubatmu diterima oleh Allah dan bisa bertemu Allah, maka faktulu patenono, do matenono sira kabeh anfusakum ing keakuanmu. Lho ngoten lho. Mpun diterjemahno secara syariat iki, nek syariat sampean bunuh diri. Kongon mateni kongon mateni dirimu, padahal keakuan dalam hati berarti rasa. Kita sebagai makhluk yang wujud itu harusnya dengan pendem, tenggelamkan. Carane tidak ada lain kecuali Anda harus memfungsikan dzikir sirul asrar dari su'aul basyirah ke ainul basyirah, dari merasa segalanya itu adalah Allah, berarti memfanakan diri, baru melihat lalu menyatakan akunya Allah. Terima kakak, terima keterangan ini wahai saudaraku, itu bukan urusanku. Bukan. Menolak atau menerima itu juga bukan urusanku. Ya sudah. Sebab mohon maaf, makalah sing tajem niki Pak, itu banyak yang membantah, banyak yang membantah. Saya sih nyantai aja, sebab sebaik-baik apapun yang kau lakukan pasti banyak orang yang gak suka. Ngapain gue pikirin, ngoten loh, paham ya? Sekalipun itu orang dekat kita, sekalipun itu orang dekat kita, ngapain gue pikirin, gak usah. Kalau itu tadi sudah nancap di dalam hati panjenengan, ya udah, wajahidu fi sabilihi, jalan terus untuk menuju kesempurnaan iman, yaitu ihsan. Mohon maaf, apalagi saya katakan bahwasanya menyembah pada Allah itu tidak harus, tidak hanya di ibadah murni saja. Wah, tambah protes. Padahal dasarnya Quran sudah jelas, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk
beribadah, menyembah. Nggak disuruh kerja, enggak. Nggak disuruh makan, enggak. Nggak disuruh nikah, enggak. Sing nikah, sing makan iku jasmani. Lah ruhani iki lho sing kedah nyembah selama-lamanya. Ini yang beliau tidak pahami. Akhirnya protes, lah enak lah rokokan dikatakan sholat. Tak guyu wae. Ning ati tak guyu wae. Ya Allah, makanya mengapa Gusti Allah ngedunno menurunkan ayat yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Ya, karena alasannya hati kita masih disebut hati yang menduakan Allah. Itu persoalannya. Dalam ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Mengapa harus ada irji'i? Itu kata perintah untuk kembali kepada ila rabbiki, Tuhanmu. Karena rohaniyah kita itu meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak meninggalkan gak mungkin Pak ada irji'i, gak mungkin. Makanya setiap ayat itu mesti wonten asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat wahyu. Sebab hati kita telah bercinta, bersukaria, beriman terhadap tauhid selain sejatine Allah, selain sing ahad, maka dipanggil irji'i, moro balio, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu, radhiyatam mardiyah. Sampai iso'i bali dengan ikhlas, ridho, diridani. Artinya jenengan lepaskan seluruh perkara-perkara selain Allah, termasuk diri kita. Itu yang dimaksud faktulu anfusakum patenono, keakuan. Kalau nek ngaji saiki mboten dangu-dangu, ben cepet mari titik tak jelaske paham wis mari. Kesimpulannya gur ngeten niki. Cara Quran niku surat At-Tolak ayat 3. Jenengan kali kula sebagai manusia di dunia ini ngalami beberapa masalah. Ada masalah itu langsung bisa diselesaikan. Ada masalah itu bertahun-tahun nggak bisa. Anda mesti dalam hati ingin keluar dari masalah. Nah, sebelum tawakal ini Pak, ayat yang nomor 2 At-Tolak itu berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang memegang teguh takwa dari ilmu amal istiqomah, berarti dengan mengutamakan uzlah dzikir nih lho. Yaj'al lahu mahrajan. Niki janji Allah. Persoalan apapun sing belum ketemu solusi, tak buka. Yaj'al lahu memakai fi'il mudhari'. Bakal saya jadikan yang namanya permasalahan itu makhrajan, kebuka. Artinya solusi itu datang kalau betul-betul bertakwa. Pun diwujudnya takwa, betul-betul takwa. Diterus ke ayat itu. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Baik urusan anugerah Rahman dan Rahim itu akan kudatangkan, baik kebutuhan jasmani atau rohani, datangnya yang tidak kau sangka-sangka. Wujudnya takwa, wa may yatawakkal 'alallah. Ini tawakal tadi. Berarti lepaskanlah wujude sakliyane Allah yang ahad dari dirimu. Prosesnya karep iku mau ojo kok akoni karep kita sebagai makhluk. Tumindak jalakake karep ojo sampai, jangan sampai kita akui kita yang bertindak makhluk. Tapi justru dalam hati sampeyan munculkan akunya Allah. Itu al-ahad dalam hati jenengan. Yuk inilah tawakal. Ini janji Allah.
fahuwa hasbuhu, fahuwa mongko utawi Allah maksudnya adalah yang ahad itu iku hasbuhu, nyukupi sapa Allahu ing man. Artinya persoalan jenengan sing sampai nayeng. Tahu nayeng nggih? Nayeng apa ya? Karaten. Biasanya ngoten niku nggih, jenengan kadung utang wakeh ora iso nyaur. Kadang-kadang itu juga persoalan apa yang menjadikan jenengan iki nggak mau menyapa. Kita sebagai dulur tuwek, terus dulur nom, saudara muda itu bikin kesalahan. Orang Jawa biasanya sing tuwek nggak mau moronang sing nom lah, ngoten nggih? Sing nom kudu moronang sing tuwek. Ini orang Jawa biasanya. Yang muda lah yang mendatangi yang tua, bukan yang tua mendatangi yang muda. Sekarang kita lepaskan perkara yang mendatangi yang mana, nggak usah. Siapa yang merasa bersalah, walaupun itu yang tua, kalau hati kita jembar Pak, nggak akan berat kalau jembar loh nggih. Kalau merasa tua, wah beto mali Pak. Makanya pimpinan itu tidak mau disalahkan. Sing disalahkan itu bawahan. Padahal walaupun itu yang salah pimpinan. Jadi itulah yang disebut betul-betul takwa adalah tawakal. Praktek tawakal yaitu tadi. Ini gak mudah loh Pak ya. Gak mudah. Tapi bisa nih mudah. Jenengan harus selalu dan selalu praktek dan selalu praktek. Makanya makalah ini mengatakan jikalau persoalan apapun itu kalau kau sandarkan pada Allah dan Allah yang menyelesaikan, nggak ada kata tidak mungkin. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi jikalau persoalan itu kau sandarkan pada dirimu sendiri yang merasa bisa melakukan, angel. Walaupun jenengan tadi katakanlah selesai masalah, jasmani masalah, gak masalah, tapi ruhaniamu bermasalah. Apa? Memakai bajunya Allah. Wis. Iki sing berat itu ada di situ Pak, yang paling berat. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait tawakal. Sekarang jenengan saya yakin semua orang pasti punya masalah, pasti sekecil dan sebesar apapun pasti punya. Apakah masalah berkenaan dengan keluarga, orang lain, apakah persoalan dengan bisnis, apapun itu bentuk pasti punya. Atau ada yang punya masalah dengan penyakit kok yora mari udah masuk di situ. Sing kok dadekno dokter iku Allah. Syariate dokter biasai, hakikate jenengan melihat Allah. Ngoten niku. Monggo syariat melaku, hakikat juga melaku. Urusan dokter macam-macam. Ada dokter memang dokter munggu umum, ada dokter pengobatan iku alternatif. Lah ngoten nggih, sing disebut tabib. Bukan Habib loh ya, tabib. Saran saya kepada pribumi, wis gak usah manggil ismul laqab terhadap siapapun, termasuk Habib. Gak usah dipanggil Habib. Yus diceluk Kang, Cak, Pak, ngene. Sama dengan saya panggilan Kang, Cak atau Son, ngene sih kowe. Gak usah sing asmo sing sanjake kok ndadekno ati ngeri iku disebut-sebut, ngaten nah. Niki nggih bahaya buat saya sebetulnya itu di mata Allah. Engko terus atiku kementus rumangsa mulya. Nah itu apa enggak merampas bajunya Allah? Halo, merampas tak? Berarti kula syirik khafi sudah menyamakan diri saya terhadap Allah.
Dan ini bukan ajaran tauhid. Bukan. Ajaran tauhid murni itu adalah menghabiskan semua perkara-perkara penghambaan selain Allah itu dari dalam hati. Dihabiskan. Dihabiskan. Jujur mawon, gak usah ngomong saya. Langsung Rasulullah. Bagaimana beliau katakan? Aku ini podo ambek awakmu, podo makhluke, sifatnya la haula wala quwata. Mengapa kau bersandar pada orang? Sementara ada yang maha kuasa, sang yang tunggal, itu yang semuanya menyelesaikan. Begitulah Bapak Ibu. Artinya kita bisa menemui terhadap Allah itu yang wujudnya itu di dokter, di teman, di istri, di suami, di anak, ataupun pada siapapun. Pokoknya jangan pernah penghambaan hatimu pada selain yang ahad. Wis titik iki. Inilah ketauhidan murni itu di situ. Paham nggih? Ini pun ada yang tanya, monggo. Bapak tak kasih 3, Ibu 3, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tanipun Gus. Yang langsung saja yang saya tanyakan, bagaimana menghilangkan rasa aku dalam keseharian dalam kita melakukan aktivitas, entah itu pekerjaan atau yang lain, karena kita merasa aku dan sampai kita dzikrullah. Kadang-kadang semuanya kita bicara, kita melakukan apapun, apalagi kalau kita ngobrol sama teman, tetap aku. Dalam proses menghilangkan aku, itu bagaimana? Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara bukan lesan, tapi hati. Hati. Biasakanlah hati jenengan untuk berzikir. Zikir yang mana? Munculkan akunya Allah. Ada ayatnya? Ada. Al-Ahzab 41. Jikalau masih tetap sering sampai itu kemasukan selain Allah, artinya akunya makhluk sih muncul, maka teruskan 42. Ayatnya berbunyi gini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzukurullaha, do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Mengapa ada udzukurullah? Karena kita sering lalai. Kalau nggak lalai, nggak akan mungkin ayat ini muncul udzukurullah. Oleh karena kita, hati kita selalu lalai pada Allah lah, akhirnya Allah panggil orang yang beriman itu, yang imannya ini belum ihsan, siapapun kita pasti selalu lalai. Selalu lalai. Apa sebab kita lalai? Karena di dalam hati kita ada selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau jejerno selain Allah dalam hatimu dengan Allah. Mohon maaf, ini proses kita dulu Pak, ya. Proses kita dulu. Terus yang dimaksud dzikir yang bisa memunculkan akune Allah itu sejatine yang mana? Sampeyan terus akan ayatnya. Dzikron kelawan dzikir sak temene dzikir kathiron tur kang akeh. Pundi sak temene dzikir? Ayat ini Bapak Ibu ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan tauhid, berarti selain Allah dalam hati, wa yu'min billah, maka dalam hati cuma ada Allah. Aku Allah. Cara iman, imannya disebut iman yang ihsan. Niki kan makrifat. Bertemu Allah. Kalau sudah begini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, pegang teguh tali ini. Tali Allah, pegang teguh. Ternyata yang dimaksud tali atau wasilah wahwa adzikru bisiril asrar fi tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam hati sudah terasa Allah dekat.
bukan jauh lagi. Niki proses awal. Akhirnya aku ini hilang, wis Allah wis tidak terbatas sudah. Wis gak dekat malih Pak. Kalau dekat masih ada jarak, ini gak dekat. Itu namanya kata orang Jawa, manunggaling kawula kelawan Gusti. Pun, jadi nggak ada bedanya. Dua ini nggak ada bedanya karena pelakunya ahad tunggal. Jikalau masih tetap kok ya sering kita kecolongan hati ini muncul aku nih makhluk, fasabbihuhu bukrata wa asila. Bersihkan. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Cara membersihkan, ya dzikir lagi. Makanya sasi Rejab Pak ya. Ini momen-momen bulan Rajab. 12 bulan ini satu hanya bulan Rajab lah yang menceritakan tentang kewusulan. Menceritakan tentang mi'rajnya kanjeng Nabi. Rajab. Artinya apa? Di dalam sasi Rajab itu lakukanlah birriyadati wal azkar. Riyadah bahasa syariat poso. Berarti muncul poso Rajab. Wal azkar apa? Zikir, eling. Jadi Pak, ati sing kula maksud niku bukan lesan. Harus membiasakan terus untuk berzikir. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Insan, boleh juga di samping zikron sejatine dzikir dikumandangkan, juga ada dzikir sir. Wadhkur isma rabbika. Lah, dzikir sira Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhanmu. Berarti umat Islam Allah, hati juga mengucap Allah, Allah setiap napas. Tapi sejati ini dzikir sampean sertakan, yaitu sirul asrwau. Hanya cara inilah Bapak Ibu, jenengan ini akan gak mudah muncul aku nih makhluk. Jikalau masih muncul, itu tadi saya teruskan ayat yang 42 Al-Ahzab, fasabbihuhu bukratan wa asila. Lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru dan saudara jamaah semuanya, kali ini saya mau minta penjelasan kepada Tuan Guru. Ini sama ada cerita tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan saya pernah mendengar kalau beliau itu pernah didatangi kayak cahaya yang mengaku Tuhan. Maka beliau diperintahkan untuk berbuat kayak dosa atau apa, tapi beliau kan tidak tertipu. Akhirnya iblisnya itu apa ya, menyerah gitu ya. Agak lesan dengan mic agak dijauhkan biar jelas ya. Jadi waktu Syekh Abdul Qadir Jailani ditipu iblis itu kan beliau tidak percaya kalau yang mengaku iblis itu kan, yang mengaku Tuhan kan iblis. Terus ini saya tanyakan, kan ada seorang salik, dia intinya untuk melakukan perjalanan kan ke dalam diri. Nah, sedangkan di dalam diri si salik itu kan banyak sekali kayak pertanyaan, kayak bisikan-bisikan, kamu harus gini, kamu harus gini. Terus salah satu si salik itu pernah intinya kayak digoda Tuan Guru. Digoda itu begini, sama kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, maka kamu intinya bebas berbuat apa, kayak maksiat atau apa. Tapi si salik juga nggak ketipu. Si salik juga jawab, kalau engkau Tuhan, lantas aku ini siapa gitu. Jadi si saliknya bertanya, menjawab seperti itu. Itu nanti saya minta pencerahannya, apakah perjalanannya si salik itu seperti itu. Terus yang kedua Tuan Guru, kalau kata bertemu Tuhan, otomatis
kan ada dua, ada yang bertemu, ada yang mau diketemuin, atau ada yang menyembah, ada yang disembah. Itu kan masih jadi dua, otomatis kan belum ahad, belum tunggal. Untuk memaknai kata-kata bertemu Tuhan itu apakah boleh diganti, intinya memandang dirinya sendiri gitu, apakah boleh? Soalnya kalau masih dua wujud belum ahad kayak maknanya gitu. Terus kalau sudah ketemu Tuhan, kata-kata menyembah pun juga nggak ada jadinya Tuan Guru. Apakah prosesnya seperti itu? Mohon pencerahan dari Tuan Guru dan arahnya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap si salik ketika suluk itu ngalami apa yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika munajat bertemu Allah? Dengan bahasa ada satu iblis yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Saya jawab ya. Tapi apakah berupa sinar terus ngomong seperti itu? Belum tentu. Intinya ningati jenengan ini ada suara atau tidak ada suara, tapi ning ati koyok-koyok onek sing ngomong yo aku iki Allah. Jikalau itu antara yang mendengarkan dan yang berbicara itu ada dua, ini laksana seperti Syekh Abdul Qadir Jailani digoda iblis. Makanya mengapa harus dilakukan fana dulu, itu supaya betul-betul murni. Tapi sebelum murni ya ketemu belum murni dulu. Dan ini memang proses. Orang yang beriman itu prosesnya ingkar dulu. Ingkar. Dengan keingkaran itulah nanti akan memunculkan satu kesadaran, kalau saya selama ini masih ingkar. Kalau kita buka di dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah yang disebut makrifat bertemu Allah itu la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sing melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu enggak ada. Sehingga disambung dengan pertanyaan yang nomor 2, apakah boleh dengan bahasa yang sederhana memandang dirinya sendiri? Memang gitu. Memang gitu. Namanya ahad itu di situ. Memandang dirinya sendiri. Dirinya sendiri sopo? Ya aku Allah mang. Jadi wajib jenengan iki ngalami kegodha nafsu yang mengatasnamakan aku Allah, yang semestinya aku diri makhluk masih ada. Itu pasti. Entah itu terdengar berbentuk suara atau tidak berbentuk rasa keyakinan, ataukah seperti beliaunya cahaya, terus cahaya itu berkata, ya seperti itu. Kan masih ada dua, beliaunya dan cahaya dan yang berkata. Makanya beliau langsung mengatakan, kamu iblis. Gitu. Bentuk gambaran datang ati sampean ya. Itu masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ada yang merasa, ada yang dirasa. Itulah proses su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Allah terasa dekat. Nah berarti masih dua. Dekat itu mesti ada jarak. Kalau ainul basyirah sampai hakul basyirah sudah nggak ada jarak. Karena memang nggak ada yang dijarai. Bagaimana mungkin jenengan kalau betul-betul kembali terhadap asal kita tidak ada, terus di situ perkara yang tidak ada bisa melihat, mendengar, membaca atau berbicara terhadap yang ada? Gak mungkin. Yang jelas yang bisa berkata, bisa melihat yang ada itu sendiri. Nanti ada bahasan syuhudul wahdah fil kasroh. Lihatlah tunggal di dalam banyak.
lihatlah banyak di dalam tunggal di situ. Nggih. Satu kali lagi, Bapak. Iki salone menurut kula mpun didadekno siji ngeten, sampean pecah. Dadi siji loro kene. Jadi suara nek ning lebet gedung niku Pak, salon nggak boleh dijadikan satu. Harus diletakkan sana ngoten. Biar suara yang kita dengar itu mboten anu, mboten angel dirungokke bahasane. Kecuali nek nggone outdoor ngoten sembawarang. Nek indoor ngeten iki miturut ilmu pengrunguan. Nah, pengrunguan niku angel rungonane, apalagi ditambahi eko tambah nemen. Nggih, satu kali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki curhat Gus, ingkang kula alami setelah menerima penjabaran dari Guson. Wujude Allah, sifate Allah, dat sifat asma af'ale Allah. Niki pun sing kula alami niki deket kalih nate kula mimpi. Cuman mimpi niki kula aturaken dhateng Gus Ubed. Ndak Gus Ubed sanjang iku apik. Tapi ojo mbok omong-omongne sak liyane aku gitu. Lah kok sampean ngomong nih? Lah niki pun nganu Gus, wancine Gus niki. Wancine. Nggih, pun wancine. Lah mimpi kula niku waktu niku meninggal, tapi jasad kula niku namung kula pandangi tok Gus, mboten kula napa-napaaken. Lah kejadian niku sakniki kadose kok pun mirip kalih ingkang kula alami. Dados nek mencari Tuhan niku jane mboten usah dicari, karena yang dicari ya yang mencari itu sendiri. Lah rasa kula niki sakniki riyen merasa diperjalankan oleh Allah. Setelah kula gandengaken kalih mimpi niku, ingkang jasad ingkang nami Jainal niki roh merasa istilahnya capek ngeramut polahe raga niki Gus. Dados mulai dari bangun tidur wis ngedusi, ya wis nyolatne, ya wis nandang wayah tandang gawe nggih tandang gawe. Lah pegawean kula niku kan nyerpis dinamo Gus. Nggih masang sanyo napa. Waktu kula masang sanyo niku kula nyawang pipa. Kula nyawang jerone niku sing dimaksud gali kangkung nyapa iki. Ternyata gali pipa nggih sami kalih gali kangkung. Lah tapake kuntul mabur niku kalih tapake asta ngeten nggih sami. Niki nggih tapake tangan melayang ngoten Gus. Lah sedaya kejadian niku sejatosipun kepripun. Dadose umpami tandang gawe niku nggih sami kalih niku wau, nglakokne mayit niku wau. Umpami nandangi sembuwarang niku nggih pun kados ngeramut ngoten niku Gus. Memperjalankan waktu dandan-dandan nggih ngobahne raga tandang gawe, wayah mangan nggih ndulang, wayah ngombe nggih ngombeni, wayah turu nggih nurokne. Lah sedaya niku istilahnya malah capek Gus.
Lah niki rasa ngeten niki rasa sing kepripun? Sing dicurhatke sing ya napa? Nggih. Pertanyaannya, kok roh niki merasa payah ngelados ngopeni jasad niki lho Gus. Ngetutne lakune raga niki. Rohani merasa payah ngoten Gus. Pertanyaannya, ada apa di situ? oh ada apa? Nggih, sampun nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada apa? Pun ngeten Pak. Umum menungso kabeh. Umum liya, ahli hijab moh matek. Sedaya. Siapapun kita, jikalau belum menerima, memahami, mengamalkan, membuktikan tentang akad, siapapun kita mesti takut dengan kematian. Jadi rasa payah roh iku manggoning jasad itu ora enek. Tidak ada. Wis satu. Pertanyaan iku kan ngeten niku wau. Ada apa dengan roh seperti itu lah ngoten nggih. Jadi jawabannya nggih wonten ahli zuhud. Hanya oranglah yang sudah hatinya menerima, mengimani, membenarkan, mengamalkan dan membuktikan tentang akad lah memang seperti itu. Jawabannya ngoten. Ada apa dengan roh itu? Karena roh itu sudah pegel kembul sakliyane Gusti pun titik pun. Tahu pegel nggih? Sudah bosen. Apakah ada pendukung ayat ini? Ada. Ad-dunya utawi kehidupan dunia iku mataul ghurur, kehidupan yang menipu. Anda sudah sadar selama ini ditipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan setelah kematian jasad itu kehidupan yang kekal. Ini nggak ada yang sadar Pak, kecuali orang-orang yang sudah betul-betul sudah masuk di dalam alam akhirat ketika saat ada di dunia. Zaman kenal Nabi Idris? Kenal mboten? Dereng nggih? Nggih cerita ngene ya. Minta mati dimatikan, minta masuk surga, syarat kudu mati dimatikan. Boso jono surga, gak gelem balik maneh. Terus bagaimana caranya jenengan ini bisa masuk surga di dunia ini, jasad ini jenengan iki masih hidup di dunia ini, bagaimana roh itu bisa masuk di alam akhirat? Kata Rasul dalam surat Al-Ahzab 21, Allah berkata, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu kan uswatun hasanah. Hati jenengan harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Jalannya dari mana? Jalannya ya harus mendengarkan, bisa menerima, sekaligus memahami, mengamalkan, membuktikan cara untuk mengakadkan Allah. Baru ini akan muncul keinginan bertemu Allah. Setelah itu wal yaumal akhirah, Anda harus masuk ke alam akhirat. Syaratnya apa? Jenengan harus dikasih wasilah. Hati harus ada tali langsung pada akhirat. Pada akhirat Allah itu kan. Jalanin dari situ aja. Nggak ngagem wasilah secara hakikat yang diterangkan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wabtagu ilaihil wasilata. Anda nggak akan bisa. Labundi wasilah tali jalan langsung nang Allah, yang menjurus nang Allah, mboten nanggone selain Allah. Wajah itu fisabilihi mana? Yaitulah sirul asrar. Don, sampeyan kudu liwat iki. Urusan tandang gawe model kaya apa, kita kerja model kaya apa, kita beribadah model bagaimana. Jikalau wasilah itu sampai bawah wal yaumal akhirah, Anda akan bisa masuk alam akhir. Wa dzakarallaha katsiran, perbanyaklah ilmu. Lah iku mau
terus menerus. Artinya di dunia ini jenengan sering-seringlah bertemu Allah. Jalani cuman itu aja. Kalau kita sudah masuk di zona ahad, memang Pak gak perlu Allah digoleki, sing goleki ku ya sing digolek. Iku wis ahad, wis gak bahas lagi. Yang perlu kita bahaskan taklim ilmu ini adalah kita ruhaniyah yang belum dikatakan bertemu Allah. Kalau sudah, ya sudah. Okay. Jadi pertanyaannya ada apa dengan roh? Jawabannya karena roh satu sudah tahu bagaimana hidup di dunia dan bagaimana kehidupan di akhirat. Dua, karena roh, mengapa roh itu kok pegel? Karena roh itu dibujui terus. Dibujui terus. Iki enak, ini kekal. Berhubung jenengan tahu ditipu, ya gak mungkin jenengan manut. Makanya Allah katakan walat tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kau mau mengikuti bujuk rayunya setan. Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Nyoto nafsu dalam dirimu itu, yaitu berupa apa wujudnya nafsu, wujudnya setan. Hati muncul aku nih makhluk, yaitu. Oke, Ibu ada Bu? Adakah Ibu yang tanya? Cukup, Ibu? Ada? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, maaf pertanyaan ini saya masih belajar. Dalam setiap sholat itu pasti diakhiri dengan salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Menurut hakikat itu artinya gimana, Gus? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam ngucap salam gak mungkin makmum waalaikum salam. Inilah salah satu alasan ada salam yang gak wajib di tapi apa nek imam waladhdallin kok makmumnya bareng-bareng amin. Pun kita urai apa maksudnya dari sisi hakikat assalam. Ini ada kaitannya tentang ayat biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang pasrah. Artinya ketika sampai belok kanan, apa yang dilakukan malaikat? Allah yang menyuruh. Ketika kau belok ke kiri, melihat, mohon maaf, iblis, nafsu, sing ngongkon ya Gusti Allah. Mungkin jenengan ada adab tata krama, nek ngidu iku aja nang tengen, nang ngoki, tegese ngidoni iblis. Sakno Pak, iblis kluncum itu sampean terus. Nek mangan, yo kudu tangan kanan. Nek masuk masjid, yo kanan, kaki kanan dulu kan. Nek masuk WC, kamu kiri dulu. Kalau keluar kanan dulu. Tapi gak dijelas nih piye maksudnya. Nggih pokoke nggih ngoten niku nggih maca wae, ora ngerti karepe. Tadi ada yang tanya waktu di dalamnya Mbah Yai terkait masalah sakit. Piye kula nyandang penyakit dengkek. Ngerti dengkek ya? Mbuh kecetit ya apa? Piye ndang enggal-enggal waras? Jawabe tawakalon nang Allah. Pas ambek sing kula bahas niki. Pas makolai. Saya katakan iku gak dibaca. Surat At-Tolak ayat 3 niki, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Mboten diwaca. Ini dijelasno. Ini bukti janji Allah. Bukan harus dibaca terus ben mari magrib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallah fahuwa. Iku namanya wiritan. Maksudnya iki diterapke. Lho ngoten lho, mboten dibaca. Jadi jenengan syariatin memang moco. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi hakikate hati sampean harus yakin perkara apa sing apik, apa perkara sing elek, sumber kabeh sangka Gusti Allah. Kalau tidak menyeneni
Apa menyeneni ini Pak? Memaki, ngilokne, menghina terhadap yang baca. Kanan baca, kiri baca. Ndak, itu syariat. Monggo, jalankan. Tapi hakikatnya hati jenengan inilah. Kalau boleh saya katakan, mulai takbiratul ihram sampai salam, akuilah semua itu sumber datangnya perilaku iku sangka Gusti Allah, bukan dari kita. Ngoten niku. Sebab di dalam sholat itu kadang orang lupa, kadang ingat. Lupa, ingat. Kadang-kadang yang banyak itu lupa terus. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim syahun. Ada konten saya yang keplecuk Pak dalam hal ayat ini. Fi sholatihim syahun. Bukan itu, tadi saya klarifikasi an sholatihim syahun. Jadi mohon maaf, manusia kan penuh salah lah. Makanya saya berterima kasih kepada yang hafid atau hafidoh yang selalu mengingatkan dalam hal bacaan secara syariat. Tapi kalau jenengan paham tentang apa statusnya an sholatihim dengan fi sholatihim iku piye, bagi yang paham loh ya, statusnya bagaimana, yang penting gak ngerubah makna secara makhluk syahid, gak ada masalah. Tapi tetap secara syariat bermasalah. Rapopo. Nyuwun sewu. Jadi Bu, maksudnya adalah jenengan harus belajar untuk mengakukan kabeh perkara apa iku sangka Allah. Dengan begitu maka selamat, hati yang pasrah, hati yang selamat itu akan kita dapatkan. Ada lagi Ibu? Cukup? Ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga malam hari ini apa yang Allah berikan, ilmu, pengetahuan atau teori ini, Allah juga memberikan anugerah terhadap kita untuk menjalankan dan juga terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.